Assalamualaikum, kembali lagi di channel Jeritan Horor yang akan menceritakan kisah-kisah horor yang diangkat berdasarkan dari narasumber. Cerita kali ini berjudul Misteri Penginapan di Tengah Hutan yang diangkat dari Wan Nur, dan tidak berlama-lama lagi, langsung saja ke ceritanya. Dik, udah siap? Aku menoleh ke arah suamiku. Dia baru saja masuk ke dalam rumah. Udah mas, tinggal berangkat aja, sahutku. Setelah memastikan semua barang bawaan sudah dimasukkan ke dalam bagasi mobil, Mas Heri suamiku lantas memanggil kedua anak kami, Alia dan Damar, untuk segera naik ke mobil. Kami akan segera berangkat menuju rumah orang tua suamiku, yang berjarak hampir 1000 km lebih dan memakan waktu 1 hari 1 malam perjalanan darat jika menginap semalam di perbatasan. Meski masih sama-sama berada di Pulau Borneo, tempat tinggal kami beda provinsi. Keberangkatan kami ke rumah mertua bertujuan mengantarkan adik iparku setelah hampir 2 minggu menghabiskan liburan di rumah kami. Awalnya, aku kurang setuju menempuh jalan darat. Selain jauh, jalannya juga masih terbilang sepi dilalui kendaraan. Belum lagi harus melewati hutan rimba dan badan jalan yang bergelombang. Namun, Mas Heri dan Maiza, adik iparku, bersikeras menempuh jalan darat. Sesekali melintasi hutan Kalimantan dan melewati perkampungan pedalaman. Anggap aja kita ngetrip, Dik, timpal Mas Heri saat aku mengajukan keberatan dengan rencananya. Meski asli orang Kalimantan, Mas Heri bilang belum pernah lewat jalan darat saat pulang kampung, karena dulu belum ada lintas darat dan baru beberapa tahun belakangan jalan tembus lintas provinsi bisa dilewati. Sementara itu jam sudah menunjukkan pukul 6. Di tempatku pada pukul tersebut hari sudah terang. Kami berangkat setelah berpamitan pada tetangga dan menitipkan rumah dinas yang kami tempati. Maiza memilih duduk di jok paling belakang, sedang Alia dan Damar di jok tengah. Kami sudah siap berpetualang. Berbagai cemilan dan minuman sudah lengkap di bagasi. Begitupun perlengkapan lainnya. Mas Heri mulai menyetir dan melajukan mobilnya di jalan raya menuju arah utara. Jalanan yang masih tampak lengang membuat mobil bisa melaju kencang. Demi mengejar waktu, agar semua yang sudah dipersiapkan untuk menempuh perjalanan bisa berjalan sesuai rencana. Setelah 15 menit melewati kota, kami mulai masuk ke jalan lintas kabupaten. Di sini juga belum terlihat banyak lalu lalang kendaraan sehingga perjalanan kami bisa lancar tanpa hambatan. Aku sengaja membuka jendela mobil agar bisa menghirup udara segar. Angin yang bertiup sepoi terasa memanjakan wajah. Kedua anakku dan adik ipar mengobrol di belakang. Mereka begitu senang hingga tidak terasa perjalanan pun sudah semakin jauh dari rumah. Alia dan Damar mulai lelah, lalu tertidur. Sedang Maiza masih betah dengan ponselnya di belakang. Gadis yang sudah duduk di bangku kuliah itu sesekali terdengar menerima telepon yang kuyakini dari kekasihnya. "Telepon dari siapa, Zia?" tanya Mas Heri saat Maiza selesai menelepon cukup lama. "Temen mas," jawabnya. "Temen apa teman?" Mas Heri mulai menggodanya. "Temen mas, ingat loh, jangan pacar-pacaran dosa, fokus kuliah dulu. Kalau ada yang deketin kamu suruh nunggu sampai kamu selesai kuliah dan langsung dilamar." Iya, Ta'aruf gitu, nah itu yang baik." Aku tersenyum mendengar percakapan abang dan adik itu. Mas Heri memang sangat sayang pada adik perempuannya itu. Meski tinggal berjauhan, Mas Heri tidak pernah absen memberi perhatian pada adik-adiknya. Menjelang siang kami singgah di suatu kota untuk beristirahat sejenak sembari mengisi lambung tengah dan menunaikan sholat zuhur. Setelah itu kembali kami melanjutkan perjalanan. "Zia, ketan tadi nggak kamu bawakan?" tanyaku pada Maiza, karena saat singgah makan aku melihatnya mengambil kue berbahan dasar ketan. "Ini masih ada mbak. Bentar lagi Zia habisin," sahut Zia. Aku tersenyum. Zia sudah pasti paham dengan pertanyaanku. Di pulau ini, ada mitos tidak boleh membawa ketan ketika melakukan perjalanan melewati hutan. Bukan aku percaya pada mitos itu karena takut syirik. Tapi apa salahnya menghormati adat serta budaya setempat. Kali ini mobil melaju pelan karena kami mulai memasuki jalan yang medannya lumayan berat. Jalan menanjak dan berkelok. Mas Heri fokus menyetir, karena selain struktur jalan yang berkelok-kelok, juga banyaknya truk perusahaan yang juga sedang ramai melintas.
Perjalanan mulai disuguhi pemandangan perkebunan sawit yang membentang luas di sisi kanan dan kiri jalan. Sepanjang mata memandang, hanya terlihat perkebunan sawit bak permadani hijau. Kepalaku mulai terasa pusing, karena harus beradaptasi dengan jalan yang menanjak dan menikung. Menjelang sore, kami tiba di kota kabupaten perbatasan. Lagi-lagi kami singgah untuk menunaikan sholat Asyar. Setelah sholat Mas Heri memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Mas, sebaiknya kita menginap di sini saja. Kita baru pertama kali lewat jalan darat Mas, kita nggak tahu medannya gimana. 3 jam lagi sampai di Tugu perbatasan Dik. Kita nginap di perbatasan aja ya. Meski berat hati aku terpaksa setuju, meski ada kekhawatiran menyelinap karena hari sudah senja. Kami kembali masuk ke dalam mobil dan Mas Heri mulai melajukan mobil menuju perbatasan. Semakin lama mobil semakin jauh meninggalkan kota. Kami kembali melewati jalan dengan pemandangan kebun sawit. Sesekali rumah penduduk masih kami temui meski jarang-jarang. Katanya Kalimantan terkenal dengan hutan rimba. Tapi yang terlihat kok kebun sawit doan bun? Tanya Damar putra sulungku. Ya begitulah nak. Sahutku tidak panjang kali lebar menanggapinya. Meski dalam hati ada sedikit kekecewaan karena paru-paru dunia sudah banyak gundul akibat ditebangi untuk kepentingan pribadi. Perjalanan kami menghabiskan waktu di mana hari pun mulai gelap, sudah masuk waktu maghrib, mobil semakin jauh melaju dan kami sudah tidak menemui lagi rumah warga. Aku semakin cemas, karena jalan terlihat sepi, tidak ada satu kendaraan pun yang lewat, hanya ada mobil kami di tengah hutan sawit. Langit pun semakin gelap, ditambah kebun sawit yang padat dan rimbun membuat jalan terlihat semakin sepi dan mencekam. Di kiri kanan jalan gelap gulita, hingga beberapa meter di depan dari pencahayaan lampu sorot mobil terlihat gapura selamat datang. Alhamdulillah ucapku lega, karena mengira sudah tiba di perbatasan. Akan tetapi, dari jarak yang cukup dekat aku mulai bisa membaca, itu bukan gapura perbatasan melainkan gapura perkampungan. Mobil melintasi gapura, meski bukan perbatasan namun aku cukup senang karena tandanya ada perkampungan di sana. Tetapi sepanjang jalan yang kami lalui tidak tampak satu rumah pun. Mas, kok nggak ada rumah penduduk ya? Padahal sudah melewati gapura. Mungkin kampungnya di dalam Dik? Ini kan sudah masuk daerah pedalaman, sahut Mas Heri. Mas, bisa berhenti sebentar nggak? Aku mau pindah ke kursi tengah. Serem di belakang, takut ada hantu, terdengar suara Maiza di belakang. Zia, aku menegurnya untuk tidak mengucapkan kata-kata yang lagi-lagi menjadi mitos. Di mana jika berucap sesuatu yang kurang baik di dalam hutan akan mengundang bangsa lelembut. Astagfirullah, terdengar Zia istighfar. Nggak usah takut. Bawa zikir aja. Lagian apa juga yang ditakutin? Timpal Mas Heri. Iya mas, sahut Zia. Mas Heri masih fokus ke jalanan di depan kami. Semua kembali diam. Aku memperhatikan arloji yang melingkar di tangan kiriku. Jam sudah menunjukkan pukul 18.10. Waktu maghrib masih tersisa. Aku berharap kami menemukan perkampungan atau musola agar bisa menunaikan kewajiban. Namun, jalan yang kami lalui masih sepi dengan rumah penduduk. Mobil masih terus melaju. Beruntung jalan yang dibangun ini cukup lebar dengan kondisi aspal yang sangat bagus, sehingga laju mobil tidak terhambat. Kami semua masih diam dengan pikiran masing-masing, hanya deru dari mesin mobil yang terdengar memecah sunyi. Setelah 15 menit berlalu, di kejauhan aku melihat pendar cahaya terang. Kembali muncul harapan bahwa cahaya itu berasal dari perbatasan. Sepertinya perbatasan udah dekat Dik, ucap Mas Heri. Ternyata dia juga melihat apa yang aku lihat. Di belakang, aku lihat kedua anakku dan Maiza mulai mengatur posisi duduk. Dari sebelumnya yang hanya meringkuk tanpa bergerak. Mereka begitu senang saat mendengar ucapan Mas Heri. Cahaya yang tadi kami lihat semakin dekat, hingga kami tiba di tempat cahaya itu berasal. Mas Heri menepikan mobil tepat di depan rumah panggung berdinding papan. Ada beberapa pria di sana. Mas, kayaknya bukan perbatasan deh. Sebentar, Mas turun dulu, bersambung.